Hai, welcome to Candu Candu, channel dengan informasi unik dan menarik yang bakal bikin kamu candu-candu. Di video kali ini kita akan masuk ke segmen berita candu. Di video kali ini kita akan membahas balita yang menembak mati ibunya, namun justru sang ayah yang dipenjara. Kasus penembakan ini terjadi di Amerika Serikat. Pada tanggal 11 Agustus 2021, seorang anak laki-laki berusia 2 tahun menemukan pistol di ransel miliknya. Dia memainkannya dan menarik pelatuknya, menembak mati ibunya di bagian kepala dalam jarak dekat. Sang ibu bernama Samaya Lynn yang kala itu masih berusia 21 tahun. Bahkan saat itu Samaya sedang melakukan Zoom meeting dengan temannya. Temannya yang menyaksikan kejadian tersebut langsung menelpon pihak yang berwajib. Saat polisi datang, diketahui pacar Samaya yang bernama Fayondre Avery yang berusia 22 tahun sedang melakukan CPR pada Samaya. Sang pacar mengaku tidak ada di rumah saat penembakan terjadi dan baru saja pulang. Saat mendapati pacarnya tergeletak bersimbah darah, ia pun langsung melakukan CPR. 2 bulan kemudian akhirnya diketahui bahwa pemilik pistol adalah ayah sang balita, yaitu Fayondre Avery sendiri. Ia pun akhirnya dihukum dengan tuduhan pembunuhan karena kelalaian dan penyimpanan senjata api yang tidak aman. Kenapa ya setelah 2 bulan baru diketahui pemilik senjata api ini siapa? Nah, untuk hal ini penyidik tidak mengemukakan alasan khususnya. Menurut keterangan dari Bibi Samaya, Samaya Lynn adalah perempuan yang energik, rajin, dan bertanggung jawab pada kedua anak lelakinya. Ia begitu giat mencari uang di usia muda untuk mempersiapkan masa depan kedua anaknya. Anak-anak Samaya kini tinggal bersama dengan keluarga Samaya yang lain. Ternyata dalam 5 tahun terakhir, ada satu lagi kejadian yang mirip banget dengan yang sudah Mimin ceritakan tadi. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 26 Mei 2022. Kali ini bocah laki-laki berusia 2 tahun menembak mati ayahnya, Reggie Mabry, yang berusia 26 tahun secara tak sengaja di kediaman mereka di Florida. Sheriff Orange County, Florida, John Mina, menyebutkan bahwa anak tertua dari 3 anak pasangan Mary Ayala dan Reggie Mabry mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa adiknya yang berusia 2 tahun menarik pelatuk pistol tanpa sengaja dan mengarahkannya kepada sang ayah. Pistol itu ada di dalam tas yang ditinggalkan Mabry di lantai, dan anak itu menemukan serta menembak sang ayah dari belakang saat tengah bermain video game di komputer. Sebelum penyelidikan berlangsung, polisi menduga Reggie sengaja menembakkan pistol sebagai upaya bunuh diri. Ternyata justru anak lelaki Reggie sendirilah yang menembak sang ayah. Saat polisi setempat tiba di lokasi kejadian, mereka mendapati sang ibu Mary Ayala tengah memberikan CPR kepada sang suami yang sudah tidak sadarkan diri sebelum dilarikan ke rumah sakit. 5 anggota keluarga termasuk seorang bayi perempuan berusia 5 bulan berada di ruangan yang sama pada saat kejadian. Sayangnya Reggie akhirnya meninggal di rumah sakit. Polisi pun menyebutkan kasus tersebut adalah penggunaan senjata tanpa pengawasan orang dewasa, sehingga Mary Ayala, sang ibu dari pelaku penembakan, dijadikan tersangka. Ayala dan Mabry sendiri pernah terjerat kasus hukum tentang penelantaran anak dan penggunaan narkoba, tapi telah dibebaskan bersyarat. Seperti kasus yang pertama tadi, anak-anak kecil ini kini kehilangan kedua orang tua mereka. Ayah mereka sudah meninggal dan ibu mereka dipenjara, serta seorang dari mereka harus menjalani hidup dengan mengetahui bahwa dia telah menembak mati ayahnya. Duh, sayang banget ya, kenapa ibunya harus ikut di penjara? Padahal kan yang lalai menyimpan dan meletakkan pistol ayahnya sendiri. Jadi kasihan aja anak kecil harus hidup tanpa kedua orang tua mereka. Kalau menurut Sobat Candu, bagaimana? Apakah hukuman yang diberikan sudah tepat? Share komen kalian di kolom komentar ya.
Selanjutnya kita bahas bagaimana sih regulasi hukum terkait kepemilikan dan penyimpanan senjata api di Amerika Serikat. Karena kasus seperti ini cukup sering terjadi ya. Jadi di Amerika Serikat, kepemilikan senjata api memang dibebaskan dan diatur dalam konstitusi. Namun peraturannya berbeda di setiap negara bagian. Ada yang longgar seperti di Nevada, ada juga negara bagian yang menetapkan aturan tertentu. Bahkan saking bebasnya, membawa senjata api di pesawat juga diizinkan loh, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya. Di Amerika sendiri sebenarnya ada dua kubu. Satu menentang kepemilikan senjata karena bisa menyebabkan pembunuhan massal seperti yang sudah sering terjadi di Amerika, seperti penembakan di sekolah, tempat umum, dan lain-lain. Kubu yang satu lagi justru mendukung kepemilikan senjata api karena bisa melindungi diri dari penjahat yang bersenjata. Untuk penyimpanannya sendiri, memang kalau terjadi kejadian fatal seperti dua kasus yang sudah disebutkan tadi, maka orang dewasa di lingkungan tersebut atau pemilik senjata bisa dipidana terkait kelalaian penyimpanan senjata. Jadi kalau anak tidak sengaja menembak ayah, lalu ibunya yang dipenjara, ya memang sudah begitu aturannya. Tragis sekali ya Sobat Candu. Bersyukur banget ya di Indonesia tidak pernah ada kejadian seperti itu. Oke, itu dia pembahasan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye.